jemaat Tuhan yang diberkati Allah. Apa kabar? Puji nama Tuhan. Kita diperkenankan Tuhan Yesus Gembala yang baik menghantar kami memasuki hari keempat minggu pertama di bulan Oktober tahun 2020. Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang telah mencukupkan kebutuhan kita sepanjang bulan September yang sudah berlalu. Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang telah menggembalakan kehidupan saudara dan saya, anak-anak kita, keturunan kita, keluarga kita, pribadi-pribadi kita. Haleluya. Pagi ini kita akan memulai ibadah kita lagi. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa pencipta langit dan bumi, Bapa yang kami sembah dan kami puja di dalam Yesus Kristus, anaknya yang tunggal itu. Roh Kudus penolong kami, turunlah atas kami sekalian anugerah dan sejahtera-Mu, memimpin dan memberkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Biarlah kehendak Bapa yang jadi. Ibadah ini kami tabiskan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadilah kehendak-Mu Bapa. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita. Bapak Ibu saudara-saudara, ibadah pagi ini akan dipimpin oleh Mayor Selviana Sapteno. Dipersilakan. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat datang dan selamat bertemu kembali dalam ibadah kesucian online Korps Polonia Jakarta Timur. Hari ini tidak terasa kita sudah memasuki bulan Oktober tahun 2020. Dan saat ini kita sedang berada di hari yang keempat. Puji Tuhan, kita masih diizinkannya bernafas. Puji Tuhan karena kita dapat bersama-sama untuk beribadah memuliakan nama Tuhan. Saya rindu bertemu dengan saudara-saudara sekalian. Tetapi oleh karena keadaan atau situasi yang tidak mengizinkan, maka kita bertemu dalam ibadah online saat ini. Saudara-saudara sekalian, sebagai ungkapan syukur kita kepadanya, mari kita bersama-sama menyanyikan sebuah nyanyian balak selamatan. Nyanyian nomor 16. Nyanyian nomor 16 kita akan nyanyikan bersama-sama. Segala kemuliaan bagi Allah Rama, putranya ia berikan sebagai kurban untuk menebus dosa isi dunia. Olehnya pintu surga telah terbuka. Pujilah Tuhanku, soraklah bergembira. Pujilah Tuhanku, hai jiwa yang senang. Datanglah padanya demi anaknya. Hormatilah dia karena jasanya. Mulia segala firman dan perbuatannya. Kita bergirang di dalam namanya. Tapi lebih mulia nanti di surga. Kita hidup bersama dengan dia. Pujilah Tuhanku, soraklah bergirang. Pujilah Tuhanku, hai jiwa yang senang. Datanglah padanya demi anaknya. Hormatilah dia karena jasanya. Bapa di surga, terima kasih kami ucapkan kepadamu ya Tuhan. Karena pada hari ini kami dapat bertemu kembali dalam ibadah kesucian online Korps Polonia Jakarta. Kami berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan sudah melindungi dan memberkati saudara-saudara sekalian yang ada di rumah dan sedang menikmati berkat Tuhan lewat ibadah ini. Dan
Saya percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan yang terbaik untuk mereka ya Bapa. Terima kasih untuk kesehatan yang boleh mereka terima dari Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan dan juga pertolongan Tuhan yang nyata ketika mereka melakukan aktivitas mereka ya Tuhan. Bapa di surga, hamba serahkan kehidupan mereka ke dalam tangan Tuhan. Hamba mohon kiranya Tuhan akan menyertai ibadah kami, supaya ketika kami memuji memuliakan nama Tuhan, maka Roh Kudus akan menyertai kami, sehingga di dalam hati ini ya Tuhan terdapat ungkapan syukur yang tak terhingga dari hati kami yang terdalam hanya kepada Tuhan saja. Bapa, sekali lagi terima kasih untuk pertemuan ini. Bersamalah dengan kami dalam ibadah ini, karena ibadah ini hanya dialaskan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadilah kiranya sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebenarnya saya ingin sekali mendengar kesaksian pribadi dari Bapak Ibu semuanya. Walaupun saudara tidak dapat datang ke gereja, saya yakin bahwa kesaksian tentang kasih Yesus itu selalu ada dalam hati kita masing-masing. Saudara sekalian, ada waktunya nanti kita bertemu, dan pasti hati, pikiran saudara akan dilimpahi dengan kesaksian yang sangat indah tentang kasih Yesus yang saudara dan saya alami di dalam hidup ini. Sekarang mari kita bersama-sama menyanyikan satu pujian dari buku nyanyian Bala Keselamatan nomor 117. Nyanyian ini akan kembali memberanikan kita untuk tetap taat dan percaya, dan bahwa memuji Tuhan adalah tugas kita bersama. Allah milikku, aku yakin sungguh berkat anugerah menjadi bagianku. Haleluya, puji Tuhan, bangkitkanlah kami. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Bangkitkan kami dengan kuasa Roh-Mu, penuhi kami sekarang dengan kasih-Mu. Haleluya, puji Tuhan, bangkitkanlah kami. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Bapak Ibu sekalian, setelah kita memuji memuliakan nama Tuhan, tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati kita masing-masing untuk mendengarkan firman Tuhan. Pujian penyembahan yang akan kita nyanyikan bersama ini kiranya menjadi doa kita bersama, agar Bapa kita di surga memberi pengertian yang baik tentang firman yang akan dikabulkan oleh hamba-Nya. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah rencanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu.
berkatilah pembacaan serta perenungan firman Tuhan pagi hari ini Bapa. Sebab baik yang menyampaikan maupun yang mendengar tidak ada artinya apa-apa tanpa Tuhan memberkati kami. Itu sebabnya Roh Tuhan Allah tuntun pimpin kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman maupun jemaat yang menikmati berkat Tuhan lewat firman. Kami sama-sama diurapi, kami diberkati, dan biarlah melalui perenungan ini Engkau dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Berbicaralah, kami siap mendengar kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus, firman Allah yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Ya, 1 Samuel pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Puji-pujian Hana. Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersukacita karena pertolongan-Mu. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Janganlah kamu selalu berkata sombong, janganlah caci maki keluar dari mulutmu, karena Tuhan itu Allah yang Maha Tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Busur pada pahlawan telah patah, tetapi orang-orang yang terhuyung-huyung pinggangnya berikatkan kekuatan. Siapa yang kenyang dahulu sekarang menyewakan dirinya karena makanan, tetapi orang yang lapar dahulu sekarang boleh beristirahat. Bahkan orang yang mandul melahirkan 7 anak, tetapi orang yang banyak anaknya menjadi lain. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi, dan di atasnya Ia menaruh daratan. Langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya, tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan. Sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seorang berkuasa. Orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan. Atas mereka Ia mengguntur di langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya, dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Demikian jauh pasal pembacaan kita pada pagi hari ini, saudara-saudara. Berbahagialah kita yang mendengarnya sambil melakukan dalam kehidupan tiap-tiap hari. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, selamat pagi. Puji nama Tuhan. Kita telah diberkati, kita telah dikasihi, kita telah dipimpin dan dicukupkan oleh Allah sepanjang bulan September yang sudah berlalu. Puji nama Tuhan atas berkat-berkat yang Tuhan telah karuniakan bagi kita semuanya. Puji Tuhan, kita juga sehat dan berbahagia dan diberkati Allah di hari Minggu pertama di bulan Oktober tahun 2020 ini. Haleluya. Saudara-saudara, kalau kita melihat pembacaan dari 1 Samuel pasal 2 ayat 1 sampai 10 yang tadi telah saya bacakan untuk kita sekalian, saudara-saudara, mungkin saudara ingat bagaimana pujian yang hampir sama, ya, diangkat juga
oleh seorang wanita yang bernama Maria. Yang kalau saudara lihat ceritanya ada di dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 46 sampai ayat 56. Saudara-saudara, kata-kata dari Hana dan Maria ini memang ada perbedaan-perbedaannya. Tetapi kedua wanita yang Tuhan Allah pakai ini, saudara-saudara, penekanan mereka dalam memuji Tuhan adalah tindakan Allah di tengah-tengah perjalanan hidup mereka sebagai anak Tuhan. Sekali lagi, penekanan kedua wanita yang Tuhan pakai ini menekankan tindakan Allah di tengah-tengah perjalanan hidup manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, dari pembacaan kita melihat atau Hana mengangkat dan Hana katakan kalau Tuhan itu kudus, tidak ada tandingnya. Tuhan itu Allah yang Maha Tahu. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Tuhan juga mengangkat dan merendahkan. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Tuhan juga memberikan kekuatan kepada raja yang diangkatnya dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Bukan main. Allah kita Allah yang luar biasa. Saudara-saudara, pertanyaannya, mengapa Hana begitu gamblang menyebut Tuhan seperti yang dikatakan dalam pembacaan kita di pagi hari ini? Saudara, apa yang diungkapkan Hana semuanya ini berdasarkan pengalamannya. Pengalamannya ia berjalan dengan Tuhan. Perjalanannya ia diberkati Allah. Perjalanannya Allah memuliakan namanya. Seorang wanita yang mandul, tetapi karena kuasa doa dan dia berdoa minta kepada Allah, maka Allah mengubah kemandulannya dan dia melahirkan anak-anak yang Tuhan percayakan kepada dia. Inilah pengalaman yang nyata yang Hana terima dari Tuhan. Itu sebabnya Hana tidak tutup mulut terhadap apa yang Tuhan telah buat kepada dia. Tapi Hana mengungkapkan kehebatan Tuhan dalam mengubah kehidupan Hana. Hana mengungkapkan kuasa Tuhan yang Hana terima. Wow, luar biasa. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Tuhan itu kudus, Tuhan itu Maha Tahu, Tuhan itu berdaulat atas manusia, Tuhan melindungi setiap langkah kaki orang-orang yang dikasihinya. Pengalaman Hana ini juga mengajak saudara dan saya, mengajak kita semua supaya kita tidak sombong, ya, supaya kita tidak sombong. Kenapa? Karena Tuhan dapat membolak-balik keadaan manusia ini. Tuhan dapat membolak-balik keadaan dunia ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang mandul dapat melahirkan, yang tinggi bisa menjadi rendah, yang miskin dapat menjadi kaya. Pengalaman Hana dengan Tuhan ini mengajar kita 3 hal. Pengalaman Hana dengan Tuhan ini mengajar kita 3 hal. Yang pertama, itu tadi, jangan sombong.
Ya, jangan sombong, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara-saudara, Hana yang tidak melahirkan, Hana yang sudah divonis mandul, kini Tuhan mengasihani dia. Kini Tuhan mengasihani dia dan Tuhan mengubah struktur dalam kandungannya. Dan dia dapat hamil dan melahirkan anak yang diberi nama Samuel. Bahkan ada adik-adik Samuel nanti lahir lagi kemudian. Ya, jadi sekali lagi pengalaman Hana ini mengajar kita 3 hal. Hal yang pertama adalah, saudara-saudaraku, jangan kita sombong. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kedua, pengalaman Hana ini juga mengajar kita bahwa Allah itu berdaulat. Allah itu berkuasa atas perjalanan hidup saudara dan saya, atas perjalanan hidup kita sebagai manusia berdosa, manusia yang Allah ciptakan, manusia yang Allah tempatkan di tengah-tengah dunia ini. Allah tempatkan di tengah-tengah keluarga kita, di kota kita. Tidak bisa tidak untuk memuliakan nama Allah. Dan yang ketiga, saudara-saudara, di mata Allah siapakah kita? Di mata Allah saudara dan saya sama kedudukannya. Di mata Allah saudara dan saya sama derajatnya. Jangan lupa itu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Jadi pada saat ini, kalau kita mungkin ada di atas, jangan lupa bahwa itu semua adalah kasih karunia Allah. Kalau kita pintar, ya, kita kuat, kita sehat, semuanya itu karena kasih karunia Allah. Jangan lupa itu saudara-saudara. Hari ini 4 Oktober, minggu pertama di bulan ke-10 tahun yang berjalan. Semuanya itu karena kasih karunia Allah bagi saudara dan saya. Jangan lupa itu Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Supaya kita terus bersyukur, kita tinggal di dalam tuntunan Allah, sebab tahu saudara dan saya ada karena kasih karunia Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati, salah satu ungkapan, atau salah satu bentuk ungkapan terima kasih adalah pujian. Kalau kita mendapat sesuatu dari seseorang, adalah salah kalau kita tidak mengucapkan terima kasih. Dan sejak kita masih kecil, dari balita, kita sudah diajar oleh orang tua kita, kalau menerima sesuatu dari siapapun, terima kasih. Terima kasih Om, terima kasih Tante, terima kasih Papa, terima kasih Mama, terima kasih Opa, terima kasih Oma, dan lain-lain sebagainya. Saudara-saudara, itu bentuk ungkapan terima kasih adalah kita memuji seseorang yang telah memberi bagi kita. Inilah cara untuk mengatakan kepada orang lain bahwa kita menghargai mereka. Kalau kita menghargai mereka, Hana telah mengungkapkan rasa terima kasih kepada Allah dengan memuji-muji Allah lewat pembacaan kita hari ini, Minggu 4 Oktober tahun 2020. Maukah kita belajar untuk setiap saat hidup dalam syukur kepada Tuhan? Maukah kita belajar hidup dalam memuji-muji Tuhan tiap-tiap hari? Bagaimana Bapak Ibu, anak-anak muda, masih ingat mengucap syukur kalau bangun tidur, atau sudah lupa?
Apakah kita masih mengucap syukur kepada Allah atas pemeliharaan Allah sepanjang hari yang Tuhan telah karuniakan bagi kita sebelum kita tidur dan berdoa kepada Allah, mengucap syukur kepada Dia? Apakah kita tahu mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat-berkat yang Tuhan berikan, makanan, minuman, hujan, panas, ya kesehatan, kekuatan, pekerjaan, dan lain-lain sebagainya? Saudara-saudaraku, jangan lupa bersyukur dan memuliakan nama Tuhan setiap saat. Karena sekali lagi, semua yang kita terima adalah kasih karunia Allah. Di tengah-tengah pergumulan, ya, penuh kepahitan yang kita alami sekarang ini, yakinlah saudara bahwa Tuhanlah yang memegang kendali penuh kuasa atas perjalanan hidup saudara dan saya. Ya, sekali lagi saya ulangi, di tengah-tengah pergumulan penuh kepahitan yang kita alami sekarang ini, yakinlah kita bahwa Tuhanlah yang memegang kendali penuh atas hidup perjalanan saudara dan saya. Di tengah-tengah keberhasilan, sadarkah kita untuk tidak meninggikan diri dan lupa kalau Tuhan adalah pengatur hidup yang harus dibesarkan dan ditinggikan? Melalui perenungan kita ini, melalui perenungan kita di pagi hari ini, saudara-saudara, kiranya Tuhan sadarkan kita semua dan mengingatkan kita kalau Allah di dalam Yesus Kristus adalah Allah pengatur, adalah Allah pengendali kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Allah, hiduplah bersama Allah di sepanjang waktu yang Tuhan anugerahkan kepada kita tiap-tiap hari. Sebab tahu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita tidak ada yang mustahil baginya. Bapa di sorga, kami berterima kasih. Kami diingatkan lagi oleh Tuhan lewat pembacaan firman-Mu di pagi hari ini, kalau Allah kami di dalam Yesus adalah Allah yang tidak ada mustahil bagimu. Allah dapat membolak-balik keadaan kita, dunia ini. Itu sebabnya kita terpanggil untuk tidak lupa bersyukur kepada Allah. Kita tidak lupa kita terpanggil untuk menyadari diri kalau kita ada sampai hari ini 4 Oktober 2020 adalah kasih karunia Allah jua bagi kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Tuhan, terima kasih sekali lagi untuk berkat-berkat Tuhan bagi kami, baik sebagai pribadi, keluarga maupun jemaat, maupun sebagai masyarakat Indonesia yang untuk saat ini ada di Jakarta dan sekitarnya. Kami sudah dipimpin dan diberkati Allah sepanjang bulan September yang sudah berlalu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih untuk perlindungan-Mu bagi kami sepanjang bulan September. Terima kasih untuk makan minum yang Tuhan telah anugerahkan bagi kami sehingga kami tidak lapar. Terima kasih untuk kekuatan dan kesehatan yang Allah anugerahkan bagi kami dalam nama Yesus. Terima kasih untuk matahari yang terik, hujan yang menyuburkan tanah-tanah di mana
ada tertanam bunga-bunga kami, pohon-pohonan dan lain-lainnya. Kami juga bersyukur dan berterima kasih untuk mereka yang mengingat kami dalam doa dan mereka yang tidak senang dengan kami. Itu semua mengajar kami untuk berserah kepada Allah. Sebab tahu bersama dengan Allah ada jalan keluar bagi kami mengatasi masalah. Dengan Allah ada kekuatan untuk kami mengatasi beban-beban kehidupan, tantangan-tantangan. Dengan Allah ada kekuatan untuk kami mengatasi tangisan dan air mata yang dihadapi. Terpujilah namamu. Dan dengan Yesus Kristus Allah Tritunggal, kami memiliki kehidupan yang kekal. Terima kasih banyak Tuhan. Kami mau menyerahkan jemaat-Mu untuk sepanjang bulan Oktober ini ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih. Sudah 4 hari lamanya Tuhan berkati kami di bulan Oktober ini. Dan kami percaya bahwa hari-hari ke depan, minggu-minggu ke depan, dalam sepanjang bulan ini, bahkan di sisa tahun 2020 ini, kami ada di dalam tangan Tuhan. Dalam pengasihan, kuasa Allah yang terpaku, tangannya yang terpaku di kayu salib untuk menebus dosa kami. Pimpinlah kami, tuntunlah kami, jagalah kami Bapa, supaya kami senantiasa hidup dalam perlindungan dan kuasa Allah. Tuhan, kami berdoa kiranya Allah berkati negara dan bangsa ini. Allah memberkati pemimpin-pemimpin kami, kiranya takut akan Allah ada pada mereka, baik dari tingkat pusat sampai ke daerah. Ingatkan mereka bahwa mereka adalah wakil Tuhan dan Tuhan mengawasi mereka. Mereka tidak dapat lari dan menyembunyikan diri dari hadirat Allah yang Maha Kudus dan Maha Tahu. Pemazmur berkata, dalam tanah pun Allah ada. Kami tidak dapat lari dari Engkau Bapa. Kami berdoa sekali lagi, kiranya pemimpin-pemimpin bangsa negara takut akan Allah. Tuhan berkati juga pemimpin-pemimpin gereja, supaya dengan pertolongan Tuhan kami pun juga dapat memimpin jemaat yang Tuhan anugerahkan bagi kami dalam nama Yesus, dengan hikmat dan kuasa Allah. Di masa-masa yang sulit sekarang ini, dan mungkin akan lebih sulit lagi di hari-hari ke depan, kami tidak tahu, Allah yang tahu. Kami berdoa kiranya Allah kuatkan kami, Allah perteguhkan iman kami, supaya kami tetap setia kepadamu Bapa. Tuhan, kalau kami lemah, Tuhan kuatkan kami. Kalau kami sakit, Tuhan tolong pulihkan dan jamah sembuhkan kami Bapa. Kalau kami ada di persimpangan jalan untuk menyangkali Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ingatkan kami Bapa. Tidak ada gunanya kami memiliki dunia dan seisinya ini kalau tanpa Tuhan ada dengan kami. Tanpa Tuhan menjadi Allah dan Juru Selamat kami, Alkitab berkata, sia-sialah kehidupan kami. Itu sebabnya kami berdoa bagi anak-anak Tuhan yang ada di persimpangan jalan untuk menyangkali Engkau, jamah sadarkan mereka. Dan bagi mereka yang telah tinggalkan iman mereka di dalam Kristus, berbicaralah kepada mereka, supaya dengan pertolongan Tuhan mereka mau kembali ke jalan Allah. Ingatkan mereka sekali lagi, tanpa Tuhan Allah tidak ada hasil apa-apa. Yang ada hanya kami menerima hukuman kekal di dalam neraka itu. Jangan tinggalkan kami Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih sekali lagi untuk firman-Mu. Kiranya kebenaran firman ini menolong kami untuk ingat bahwa Allah kami Allah yang penuh kuasa, dan di dalam Yesus tidak ada yang mustahil. Bapa, ini doa kami, tambahkan yang kurang Bapa.
yang salah Tuhan ampuni di dalam anugerah Allah. Sebab doa ini kami panjatkan dalam nama Yesus yang mengasihi kami. Amin. Pada akhirnya Bapak Ibu sekalian, kita tiba pada akhir ibadah hari Minggu saat ini. Mayor dan saya akan tetap mendoakan Bapak Ibu semuanya. Kami rindu untuk bertemu satu dengan yang lainnya. Tetapi oleh karena keadaan, kita dapat bertemu di dalam ibadah online saat ini. Kiranya berkat Tuhan melimpah bagi kita semuanya. Dan kita akan menutup ibadah ini dengan sebuah kor pujian nomor 197 dari buku nyanyian Bala Keselamatan. Kor ini akan kita nyanyikan bersama-sama sebagai penyemangat kita untuk melakukan yang terbaik tadi. Dalam bintang matahari, dalam terang Tuhan, maju saja, jangan rela, tentulah janji senang. Jangan pikir hal jalanmu, jangan takut orang lain. Jalan di terang matahari, dalam terang Tuhan. Jalan di terang matahari, dalam terang Tuhan. Maju saja, jangan rela, tentulah jadi senang. Jangan pikir hal jalanmu, jangan takut orang lain. Jalan di terang matahari, dalam terang Tuhan. Terimalah berkat Allah. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran manusia menyertai jemaat Tuhan sekalian, usaha pekerjaan kami, rumah tangga kami, bisnis kami, keturunan kami. Tuhan lindungi dan berkati untuk kemuliaan nama-Mu dari saat ini sampai Maranatha. Allah datang kedua kali, terpujilah nama-Mu. Amin. Amin.